Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat kepada Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Dr. Fozin MSI yang hari ini belum bisa hadir di ruang Zoom ini. Yang terhormat kepada Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Dr. Ahmad Hakim MMA, dan yang terhormat kepada Bapak, Ibu dosen, dan seluruh staf Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, dan yang terakhir kepada para narasumber yang sudah hadir di ruang Zoom ini, kepada Bapak Dr. Sultan Emir Hidayat MBA dan Prof. Dr. Insinyur Elvi Anis Saati MP, dan teman-teman sekalian yang sudah hadir sebagai partisipan di ruang Zoom ini untuk menghadiri acara kita pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan kesempatan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini, di ruang virtual ini. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa pula salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya perkenalkan, saya selaku MC pada hari ini. Untuk memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Rahmi Amalia. Saya merupakan bagian dari dosen Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Malang. Selamat datang di acara hari ini, webinar IAEI UMM dalam series Halal Industri Outlook 2022. Yang pertama saya akan mempersilahkan kepada Bapak Kaprodi Ekonomi Syariah UMM. Sambutan dari beliau, kepada beliau saya persilahkan dengan hormat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat kepada pemateri Bapak Dr. Sultan Hidayat MBA sebagai Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah KNEKS. Selamat datang Bapak. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk mengisi pada hari ini. Kemudian yang kedua pemateri Prof. Dr. Elvi Anis Saati. Beliau adalah guru besar UMM dan juga Ketua Halal Center UMM. Tapi mungkin belum hadir di sini, nanti akan menyusul. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hidayah dan juga taufiknya sehingga pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam webinar IAEI UMM Series terkait dengan Halal Industri Outlook 2022. Nah, jadi peserta pada hari ini yaitu Sivitas Akademika UMM dan juga ada dari kolega yaitu dari IAII Komisariat Jawa Timur sebagian hadir ya, dan juga ada dari peserta di luar UMM. Nah, saya ucapkan selamat datang dan juga terima kasih atas kesediaan waktu ya sehingga bisa hadir pada acara ini. Dan juga tidak lupa kepada panitia ya ini pada Bu Sri Cahyaning Umi Salamah dan juga
Bu Afifah, Nur Milatina, dan juga MC, Bu Rahmi, dan juga Invisible Hand yang ada di belakang, tim teknis, ya Pak Arif Lukman, dan juga nanti akan dipandu oleh Pak Moderator. Ya. Jadi penting ya untuk kita diskusikan terkait dengan Halal Industry Outlook 2022, karena pada masa-masa kali ini ada semacam penguatan di satu sisi, tapi ada pelemahan di sisi yang lain ya. Penguatan di satu sisi yang dimaksud di sini adalah berdasarkan survei daripada Kemenak itu ya. Di masa pandemi ini religiusitas ya masyarakat Indonesia itu meningkat ya. Tidak hanya mungkin religiusitas dalam hal ibadah, tetapi juga mungkin pilihan konsumsi mereka itu juga ada peningkatan ya. Jadi dari sini kekuatan halal itu juga mulai meningkat. Nah, meskipun di sisi yang lain ada pelemahan ya dalam bidang daya belinya mungkin. Tapi ini menarik ya untuk melihat ya outlook di 2022. Kemudian jika kita merujuk kepada Global Islamic Economic Index ya, di situ juga disebutkan bahwasanya Indonesia itu ada di peringkat 5 besar pada beberapa indikator ya. Misal halal food, kemudian Islamic finance dan lain sebagainya. Belum lagi jika kita melihat ada semacam perankingan ya bahwasanya Indonesia itu masuk dalam kategori negara yang paling dermawan ya di tahun 2021 ya. Tentu ini menarik ya untuk melihat beberapa rangkaian faktor ini untuk mencoba melihat outlook ya halal industri pada tahun 2022 mendatang. Maka kajian ini menjadi penting ya dan sangat urgen untuk kita simak ya paparan daripada pemateri. Ada dari Dr. Sultan Emir Hidayat, beliau dari KNEKS dan juga dari Prof. Elis Anis Saati. Mungkin itu saja tanpa memperpanjang kata. Terima kasih atas kehadiran semua dan atas dukungan semua. Mari kita bersama membuka agenda kita pada hari ini dengan bersama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami kembalikan kepada Mbak MC. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kaprodi Ekonomi Syariah UMM, Bapak Rahmat Hakim MMA, yang sudah memberikan kata sambutan untuk membuka acara kita pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu tentang pemaparan dari para narasumber yang akan dipandu langsung oleh Bapak Novi Rifai, yang juga merupakan Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah UMM. Kepada Bapak Novi Rifai, saya persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yadhkuru man dzakara wa yujibu man da'a wa yaghfiru liman istaghfara wa yatubu man taba ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Syukur kehadirat Allah SWT pada pagi menjelang siang ini kita bisa bersilaturahim untuk bincang-bincang, sharing, dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Sultan Emir Hidayat. Ya, Faluk Ustaz. Tamam. Kepal hal, tamam. Khair. Beliau sosok yang sangat memang cocok untuk kita timba ilmunya pada siang hari ini. Beliau pendidikan S1 Manajemen Agrobisnis di EPB, kemudian S2 Master of Business Administration di Malaysia, S3 Perbankan dan Keuangan Syariah di International Islamic University Malaysia. Ini untuk pendidikan beliau. Kemudian saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
KNEKS dari Juli 2020 hingga saat ini. Kalau saya baca CV beliau panjang ya, nanti penelitian-penelitian, nah tinggal lihat aja di Google Scholar beliau ini. Dan beliau banyak sekali mewakili Indonesia dengan kerjasama halal. Tapi sebelum kita mulai pemaparan dari Bapak Dr. Sultan Emir Hidayat, mari kita awali untuk foto terlebih dahulu. Silahkan dinyalakan video semuanya, kamera, silakan. Kita akan foto bersama. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ini ada, alhamdulillah ini panjang ini, agak panjang ini. Bentar. Ada 8 layar. Sebentar, sabar. Sembilan. Akhir. Baik, terima kasih semuanya. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Dr. Emir untuk memaparkan materi. Tafadhol, Ustaz. Masykur, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kaprodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, yang sekaligus juga menjadi Ketua IAEI Komisariat UMM, itu Bapak Dr. Al-Ustadz Dr. Rahmat Hakim, MMA, juga sahabat kami yang juga Sekprodi Ekonomi Syariah, Ustadz Muhammad Novi Rifai. Masya Allah, ini wasilah kita nih Ustadz Rahmat ya. Bisa alhamdulillah kami sempat mengunjungi UMM dan di tahun 2019 ya Ustadz Novi ya. Dan alhamdulillah bisa bersilaturahim ya di sana ya. Dan dibawa jalan-jalan oleh Ustadz Novi ini kemana-mana nih, luar biasa. Bisa lupa itu saya, ya, alhamdulillah. Bisa diulangi Ustaz. Juga Ibu MC, Ibu Rahmi Amalia, serta para mahasiswa dan juga Sivitas Akademika UMM yang hadir pada hari ini. Pertama kami bergembira bisa hadir pada secara virtual. Insya Allah suatu saat kita hadir secara fisik di UMM lagi nih. Jika berkenan mohon ditampilkan slide kami. Berapa menit waktu saya Pak Novi? Ini kebetulan dan waktu antum juga kan nggak bisa sampai akhir ya. Insya Allah antum sampai 10.50, tapi nanti mungkin pemaparan sampai 10.15 ya, 15 menit untuk tanya jawab. Gitu Ustaz ya. Sekitar 20 menitan ya, 20-30 menit ya. Iya, betul. Boleh ditampilkan slide saya jika berkenan? Iya, sebentar. Slide-nya Pak Emir. Ya, sesuai dengan tema yang disampaikan ya, kita akan berbicara tentang tren pengembangan industri halal di Indonesia. Selanjutnya. Ya, pertama kita akan bicara tentang kelembagaan dan ruang lingkup strategis KNEKS dan tentu ekosistem ekonomi syariah. Slide selanjutnya. Tadi sudah disampaikan oleh Al-Fadil Ustadz Rahmat ya, bahwasanya
alhamdulillah Indonesia dari tahun ke tahun mengalami perkembangan ekonomi dan keuangan syariah yang menggembirakan tingkat global ya. Dilihat dari berbagai ranking yang menempatkan Indonesia di dalam top 4 atau maksimum top 5 ya di dunia ya. Di dalam State of the Global Islamic Economy Report secara total ya, kita overall kita masuk dalam top 4, yaitu di bawah Malaysia, kemudian Saudi Arabia dan UAE. Nah, kemudian juga kita masuk dalam top 10 di seluruh sektor yang ada dalam State of Global Islamic Economy Report. Begitu juga dalam Global Muslim Travel Index kita berada di posisi keempat, Global Islamic Fintech Report kita berada di posisi keempat, IFDI kita berada di posisi kedua, bahkan untuk Global Islamic Finance Report tahun ini kita berada di nomor 1. Dan tentu faktor-faktor yang banyak tadi ya, salah satunya juga tadi juga disebutkan yang tidak ada di sini, dalam Charity Aid Foundation World Giving Index kita juga dianggap sebagai negara paling dermawan di dunia ya, penduduknya. Nah, ini tentu berdasarkan penilaian-penilaian yang independen, tetapi ini tidak membuat kita justru menjadi complacent, justru harus semakin bersemangat mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Selanjutnya, next. Ya, ini kita bisa lihat juga ya, runtutan ya perkembangan ekonomi dan keuangan syariah dan industri halal di Indonesia. Sebenarnya, ekonomi dan keuangan syariah itu sudah hadir bahkan sebelum kemerdekaan. Serikat Dagang Islam ini adalah bentuk ya nyata industri halal, eksistensi ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Bukan hanya diperbankan ya, tetapi dari sebelum kemerdekaan sudah ada eksistensi ekonomi syariah dan industri halal. Kemudian juga penyusunan regulasi dan infrastruktur perbankan syariah di Indonesia ya sebagai dasar munculnya Bank Muamalat Indonesia tahun 9298. Kemudian adanya blueprint perbankan syariah yang dikeluarkan BI dan fatwa haram bunga yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, serta munculnya peraturan perundang-undangan dalam hal ini undang-undang pertama yang terkait wakaf, kemudian juga nanti kelak ada zakat ya, kemudian juga terbitnya regulasi pendukung keuangan syariah dalam bentuk UU perbankan syariah, UU SBSN, kemudian juga UU jaminan produk halal, ya, UU nomor 33 tahun 2014, kemudian kita mengeluarkan zakat dan wakaf core principles, kemudian mulai keterlibatan negara, ya dalam hal ini Bappenas waktu itu ya mengeluarkan Master Plan Keuangan Syariah Indonesia atau MAKSI, di mana salah satunya rekomendasi adalah mendirikan Komite Nasional Keuangan Syariah. Kemudian rekomendasi tersebut diambil oleh Bapak Presiden untuk sebagai landasan mengeluarkan Perpres nomor 91 tahun 2016 sebagai dasar hukum pendirian KNKS. Nah, selanjutnya blueprint ekonomi syariah juga dikeluarkan oleh BI ya, wakaf core principle ya, tadi saya sudah singgung zakat, kemudian wakaf core principle sekarang, dan kemudian seiring jalannya perjalanan munculnya Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia, sehingga nomenklatur KNKS perlu disesuaikan, ditambahkan ekonominya, maka tahun 2020 KNKS bertransformasi menjadi KNEKS. Next. Nah ini tadi ya, Master Plan itu memunculkan KNKS, kemudian yang keuangan syariah tidak cukup, ya, dalam rapat pleno Bapak Presiden menyampaikan ternyata potensi kita itu lebih kepada yang real, sektor real, industri halal, maka disusun master plan yang lebih lengkap yang disebut Master Plan Ekonomi Syariah sebagai komplementari dari MAKSI ya, dan diluncurkan di bulan Mei tahun 2019 oleh beliau langsung selaku Ketua KNKS. Nah, karena MAKSI yang tebal ya perlu didetailkan ke dalam rencana aksi, maka kita detailkan ya di manajemen eksekutif ke dalam bentuk rencana aksi ya, mendetailkan apa yang dilakukan tahun 2020, 21, 22, 23, 24 yang disebut rencana implementasi pengembangan ekonomi syariah Indonesia. Karena mandat dari KNKS termasuk ekonomi, sehingga nomenklatur sesuai kembali, kemudian dirubah menjadi KNEKS. Ya, ada mantul suara saya ini di salah satunya ada yang pakai dua kayaknya nih. Ya. Lanjut next, dua device ya. Nah, dalam rencana aksi itu ada 47 inisiatif strategis.
dengan 5 tema strategis yang kemudian diturunkan ke dalam 30 program kerja prioritas. 11 inisiatif strategis berkaitan dengan industri halal yang menjadi fokus kita pada hari ini. 8 inisiatif strategis berkaitan dengan jasa keuangan syariah. 11 inisiatif strategis berkaitan dengan keuangan sosial syariah. 10 inisiatif strategis berkaitan dengan regulasi, kemudian aspek literasi, dan juga aspek kerjasama internasional produk halal. Dan 7 inisiatif strategis berkaitan dengan pengembangan SDM dan riset. Ya, dan 30 program prioritas itu ada 8 program kerja prioritas yang berkaitan dengan industri produk halal. Fokus kita pada hari ini. Selanjutnya. Nah, ini fokus pengembangan. Kalau kita lihat ya, industri produk halal itu walaupun ada 8 program kerja prioritas, fokusnya ada pada 3 titik. Ya, yang pertama yaitu pengembangan infrastruktur dan klaster industri halal sebagai kontributor penting ekonomi nasional. Yang kedua, berkembangnya standar halal atau halal assurance system yang komprehensif untuk mendukung percepatan industri produk halal nasional. Yang ketiga, titik poin pentingnya itu adalah meningkatkan kontribusi industri halal terhadap neraca perdagangan nasional di sektor-sektor unggulan. Oleh karena itu ada beberapa quick wins yang berkaitan dengan industri halal. Yang pertama adalah kemudahan dan pembinaan sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil. Kemudian penguatan bisnis proses dan digitalisasi proses sertifikasi jaminan produk halal nasional. Kita sudah tahu sekarang kita sudah Indonesia sudah punya Sehati ya dan lain-lainnya. Kemudian kodifikasi produk halal dan data perdagangan nasional, di mana pada rapat pleno lalu telah terjadi MOU antara KNEKS dan Direktorat Jenderal Biaya dan Cukai, LNSW dan BPJPH terkait kodifikasi produk halal ini. Sehingga nanti ketika ada ekspor, maka sudah ada ya HS code ya yang bisa mendeteksi bahwa ini produk sudah tersertifikasi halal. Sehingga tercatat dalam pencatatan ekspor halal kita. Ya. Dan juga sebenarnya ada banyak lagi yang berkaitan dengan industri produk halal dan juga turunannya UMKM halal, tapi karena fokus kita di industri produk halal saat ini kita fokus di sini saja karena waktu juga terbatas. Lanjut, next. Mohon maaf, tidak bergerak slide-nya nih. Bisa ya? Ya, kemudian ya, ketika KNKS menjadi KNEKS, ada terjadi beberapa penguatan, tetap ketuanya Pak Presiden, tetapi saat ini ada wakil ketua dan juga merangkap selaku ketua harian yaitu Bapak Wakil Presiden. Jadi yang menggawangi komite ini secara keseharian adalah Bapak Wakil Presiden, karena memang passion beliau itu dan beliau adalah Bapak Ekonomi Syariah Indonesia. Kemudian penguatan kedua, dahulu waktu KNKS anggotanya hanya 10. Sekarang ada 16 menteri dan kepala lembaga yang menjadi anggota KNEKS. Baru-baru ini kita melaksanakan rapat pleno. Alhamdulillah anggota-anggota ini hadir ya. Dan kita bisa melihat di setiap kementerian yang menjadi anggota KNEKS saat ini pembicaraan tentang halal atau industri halal atau ekonomi syariah secara umum itu sudah hal yang biasa. Ya, ada yang hidupin 2 device menjadi mantul. Jangan hidupin 2 device. Jadi suara saya mantul, ya. Kemudian kita bisa melihat contohnya ya di beberapa kementerian dan lembaga itu bahkan sudah ada unit ya eselon 1 atau eselon 2-nya yang berkaitan dengan ekonomi syariah maupun industri halal. Tentu di Kementerian Agama sudah ada BPJPH setingkat eselon 1. Di Kementerian Perindustrian sudah ada pusat pengembangan industri halal ya. Unit kerja eselon 2. Banyak lagi di kementerian dan lembaga itu yang memiliki unit kerja setara eselon 2 maupun eselon 1 yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan industri halal. Ini adalah bukti nyata bahwa keanggotaan mereka di KNEKS memberikan perhatian yang lebih bagi mereka untuk ekonomi dan keuangan syariah. Dan tentunya dalam rapat-rapat itu ditagih oleh Bapak Wakil Presiden selaku Ketua Harian apa aja yang sudah dilakukan oleh para anggota ini dalam mengembangkan ekonomi syariah maupun industri halal. Kemudian sekretaris kami adalah Ibu Menteri Keuangan, sehingga sekretariat kami ada di Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh ex officio
staf ahli makroekonomi dan keuangan internasional. Selanjutnya, next. Slide berikutnya, ya. Mungkin lambat ya ini. Ya, ya ini tugasnya ya. Tugasnya sama dengan KNKS, tapi ditambah ekonomi, yaitu mempercepat, memperluas, memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional dengan 4 ruang lingkup. Ya, industri produk halal salah satu yang penting, kemudian industri keuangan syariah, dana sosial syariah, dan pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah. Selanjutnya, next. Nah, ini ekosistem yang ingin kita bentuk ya dalam Meksi yang besar itu kemudian diturunkan dalam rencana aksi, sebenarnya bertujuan untuk membuat ekosistem ini, di mana yang di tengah-tengah itu adalah pelaku industri halal. Pertama, kita ingin empower ya, memberdayakan ya para mustahik kita yang jumlahnya cukup banyak, apalagi setelah pandemi ya. Mustahik ini perlu diberdayakan melalui zakat produktif ya maupun infak, sedekah, dan wakaf produktif ya, sehingga mereka diharapkan bisa menjadi pelaku usaha ultra mikro. Tentu masih kecil, sangat kecil, perlu dibantu oleh kurs syariah. Kemudian semakin kuat ya menjadi pelaku usaha mikro, maka dibantu oleh blended finance ya, pencampuran tidak murni komersial, masih ada sosialnya ya, yaitu dalam institusi keuangan mikro syariah, dalam hal ini Baitul Mal wa Tamwil dan juga Bank Wakaf Mikro. Ya, dalam hal ini tentu ya perlu dibantu. Kemudian ketika menjadi bankable, nah di Indonesia ada lagi 2 layers. Pertama, bank pembiayaan rakyat syariah yang akan menghandle. Ya, kemudian ketika semakin bankable, baru bank umum syariah atau unit usaha syariah, bank umum konvensional. Mulai dari paling bawah sampai terakhir itu kita memerlukan industri keuangan non bank syariah dalam hal asuransi syariah, kemudian penjaminan syariah, juga pegadaian syariah, kemudian juga dalam hal ini adalah fintech ya. Dan tentunya ketika mereka semakin besar yang menjadi usaha menengah dan besar, maka mereka bisa menggunakan mekanisme pasar modal syariah dalam hal listing saham mereka sebagai saham syariah maupun menerbitkan sukuk. Semuanya adalah pelaku industri halal ya. Tentu kita harus siapkan kawasan industri halalnya. Saat ini di Indonesia sudah ada 3. Laboratorium halal yang harus diperbanyak karena kita ingin mempercepat proses sertifikasi halal. Ya, mohon jangan dihidupkan 2 device karena akan terganggu ya nanti ya. Kemudian yang berikutnya adalah halal port ya, yang merupakan logistik halal yang menjamin dari hulu ke hilir kehalalan produk ya, baik input sampai pemasaran. Nah, produk ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik, tapi juga kebutuhan global. Nah, tentu agar ekosistem ini berjalan diperlukan dukungan dari komunitas, baik itu lembaga Islam seperti Muhammadiyah, ya, kemudian pesantren-pesantren yang jumlahnya banyak di Indonesia 28.000, masjid yang 800 ribuan, para asosiasi termasuk IAEI yang sangat memerankan peran yang penting ya, dan berbagai hal lainnya, dan didukung oleh infrastruktur pendukung, baik itu SDM, riset, regulasi, branding, teknologi digital maupun perlindungan dan awareness atau kesadaran. Selanjutnya, next lagi. Ya, kita ini Indonesia tadi kita tahu ya bahwa sebenarnya kita itu memiliki ya peluang yang besar dalam mengembangkan industri halal ya, karena pertama kita adalah negara muslim terbesar, kita adalah konsumen terbesar. Nanti saya akan jabarkan datanya. Dari 2,02 triliun total spending masyarakat dunia untuk produk halal, lebih dari 10%-nya dari kita ya, karena kita negara mayoritas muslim terbesar. Di samping itu juga halal lifestyle sekarang ini semakin membaik di Indonesia ya. Kita melihat ya kesadaran orang untuk hidup ya menggunakan gaya hidup halal itu makin baik, dan ini mencakup keseluruh aspek ya, baik itu makanan dan minuman halal, pariwisata ramah muslim, keuangan Islam, fashion muslim, media dan rekreasi, serta farmasi dan kosmetik halal yang alhamdulillah kita tahu sudah masuk 10 besar semuanya. Next, lanjutnya. Nah,
Untuk hal yang perlu mengembirakan lagi di tahun 2019-2020, investasi dalam industri halal, alhamdulillah kita adalah negara dengan jumlah investasi industri halal terbesar, ya, menurut laporan State of the Global Islamic Economy Report, dengan 38 transaksi. Dan ini merepresentasikan 25% dari semua transaksi industri halal atau seperempat dari semua transaksi industri halal yang ada di dunia, ya. Dan 2 kesepakatan investasi yaitu akuisisi mie Indomie, Pine Hill oleh Indofood Indonesia, dan juga perusahaan Gojek, ya, perusahaan makanan dan pengiriman terbesar di Indonesia, menghasilkan nilai yang 1,5 miliar dolar yang cukup besar, ya, representasikan 70% total investasi industri halal di tahun 2019-2020. Lanjut, dalam hal ini yang dari Indonesia, ya. Kemudian kita bisa melihat, ya, sekarang ini di antara negara-negara OKI hanya ada 3 negara yang masuk G20, ya, negara ekonomi terbesar di dunia, 20 negara ekonomi terbesar di dunia. Dan saat ini kita harus perlu tahu, ya, bahwa di antara negara OKI itu ekonomi terbesar di negara OKI itu adalah Indonesia, ya. Kita berada di posisi ke-16 di dunia, ya, secara size ekonomi, ya, dan ekonomi terbesar di negara-negara OKI, walaupun kalau per kapita masih perlu diperbaiki, ya. Nah, selain itu juga dari segi competitiveness, ya, dalam menarik foreign direct investment atau penanaman modal asing, ya, kita juga mendapat ranking terbaik untuk menarik foreign direct investment dari negara-negara OKI, ya, sekitar 20,5%. Selanjutnya, next. Ya, tetapi kita juga harus menyadari, ya, dan mengakui bahwa COVID-19, ya, pandemi ini tidak hanya mempengaruhi ekonomi secara global, tetapi juga termasuk di dalamnya adalah ekonomi halal, ya, atau ekonomi syariah, industri halal. Cuma saya harus highlight, ya, dampak COVID-19 terhadap industri halal, terhadap perbankan syariah itu lebih kecil, ya, dibandingkan dampak terhadap yang konvensional. Itu perlu saya highlight, ya. Kalau contohnya, ya, penurunan pembelanjaan muslim itu turun 8%, ya, akibat oleh COVID, ya. Yang paling terdampak adalah pariwisata ramah muslim yang turun, ya, dari 194 miliar menjadi 58 miliar. Belanja juga terdampak, ya, tetapi tidak begitu signifikan untuk makanan dan minuman, media, rekreasi, dan tekstil, ya. Beberapa negara pengekspor teratas di dunia juga mengalami pengaruh yang luar biasa, manufaktur, produksi, dan logistik global terganggu. Tentu rantai pasok global termasuk rantai pasok produk global, produk halal global terpengaruh juga. Selanjutnya, next. Nah, tetapi kita harus ingat lagi, ya, pangsa pasar industri halal Indonesia itu sungguh luar biasa. Untuk sektor makanan dan minuman, total pangsa pasar kita di global itu, tapi ini masih konsumsi, ya, ini harus kita highlight, ya. 13% dari konsumsi makanan dan minuman halal di dunia itu ada dari kita. Nah, ini yang perlu kita rubah. Tidak hanya menjadi konsumen, tetapi harus menjadi produsen. Ini yang menjadi PR kita bersama. Secara perlahan-lahan kita rubah. Dan menurut BI, halal value chain kita sekarang ini di tahun 2020 sudah hampir 25%. Ya, ini menunjukkan termasuk dalamnya makanan dan minuman halal. Selanjutnya, next. Nah, untuk yang fashion, ya, ini masih makanan di sebelah kiri, ya. Konsumsi makanan industri halal diperkirakan dan diharapkan bisa mencapai 1,38 triliun pada tahun 2024. Tentu ini tantangan, ya, karena ada COVID, ya, termasuk di dalamnya. Dan COVID ini mengubah gaya hidup untuk tidak hanya halal tetapi juga thayyib. Dalam hal ini sehat, ya, secara fungsional, organik, bersih, dan lain-lain. Nah, untuk yang fashion, ya, sektor ini menunjukkan ada belum. Ya, untuk yang fashion designer dari Indonesia terdampak pandemi, ya, karena impor polister dari beberapa negara seperti Cina, pusat pandemik, ya, tentu menyebabkan rantai supply menjadi terganggu, ya, sehingga juga produksi fashion muslim kita atau modest fashion kita menjadi terdampak juga. Selanjutnya, ya, lagi ini beberapa program kerja yang terkait dengan industri halal dari pemerintah, dalam hal ini KNEKS, ya.
Bapak Wakil Presiden selaku Ketua Harian KNEKS menyatakan bahwa untuk menjadi produk atau produsen halal dunia, maka ada 4 langkah strategis yang harus dilakukan. Yang pertama itu berkaitan dengan riset halal. Ya, bagaimana kita bisa mengganti, kan saya bilang jangan hidupin 2 device, mantul pasti ya. Mengganti produk-produk halal yang impor, ya. Itu disebut dengan substitusi impor. Nah, kalau kita gantikan impor ini dengan bahan baku lokal, itu udah memperbaiki neraca perdagangan kita, ya. Kedua, membangun kawasan-kawasan industri halal yang terintegrasi dengan fasilitas logistik halal. Yang ketiga, membangun sistem informasi halal, termasuk mempercepat proses penyelesaian sertifikat halal. Yang keempat adalah meningkatkan kontribusi produsen-produsen produk halal, baik skala mikro, menengah, dan besar, untuk ekspor produk halal ke seluruh dunia. Selanjutnya, next. Slide-nya, belum bergerak ini. Ya, nah saat ini Alhamdulillah kita sudah memiliki Permen Perin nomor 17 tahun 2020 untuk bisa mendorong yang nomor 2 tadi ya, bagaimana kawasan industri halal muncul. Saat ini kita sudah memiliki 3 kawasan industri halal di Indonesia dan 11 sedang dalam proses mendapatkan perizinan. Kriteria dan persyaratannya banyak ya, kalau saya bacakan mungkin habis waktu ya. Bisa dilihat ya, bisa didapatkan peraturan Menteri Perindustrian nomor 17 tahun 2020, lengkap itu apa kriteria dan persyaratan agar membentuk kawasan industri halal. Ini ada 7 yang saya sampaikan di sini, nanti dibaca aja. Slide berikutnya, lanjut. Nah, juga yang berkaitan dengan regulasi terkait jaminan produk halal. Kita sudah punya Undang-Undang JPH nomor 33 ya tahun 2014. Kemudian dilengkapi oleh UU Cipta Kerja. Walaupun sekarang UU Cipta Kerja ada ini ya, tapi masih berlaku ya. Kemudian UU Cipta Kerja ini diturunkan lagi ke dalam 2 PP dan 1 PMK dan 1 KMA ya. PP nomor 39 tahun 2021, peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021, PMK berkaitan tarif sertifikasi halal, dan juga KMA tentang jenis produk yang wajib sertifikasi halal, dan tentang pedoman fasilitasi sertifikasi halal untuk UMK. Nah, ini beberapa regulasi penunjang untuk UU JPH ya, sehingga diharapkan proses sertifikasi halal itu semakin lebih mudah, bisa dipangkas menjadi 21 hari. Ya, tujuannya agar bisa memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Ya, karena kita bisa lihat ya, ada kejadian-kejadian kenapa UU JPH ini muncul. Ternyata di negara mayoritas muslim terbesar seperti Indonesia masih ada produk-produk yang tidak halal beredar, dan itu tidak diketahui ya, dan dikonsumsi secara tidak sengaja oleh masyarakat muslim. Kita tahu kejadian-kejadian yang ada di Indonesia. Termasuk dulu pernah di Malang awal-awalnya ya. Selanjutnya. Ya, nah kemudian ini regulasi terkait tarif layanan sertifikasi halal, di mana dalam PMK nomor 57 ya tahun 2021 ini ditekankan untuk usaha mikro dan kecil tarif sertifikasi halalnya Rp0 atau gratis. Dan untuk PMK bisa melakukan pernyataan mandiri ya, tentu selama produk-produknya itu tidak produk-produk yang berisiko ya. Nah, list yang produk-produk berisiko itu ada dalam panduan ya, dari Kemenak BPJPH. Selanjutnya, next. Belum bergerak nih slide-nya. Ya, nah dan dengan adanya UU Cipta Kerja, kemudian diturunkan oleh PP tadi dan peraturan turunan lagi, maka proses sertifikasi halal itu ditargetkan kurang dari 21 hari kerja, yang sebelumnya jauh lebih lama. Nah, di samping itu LPH sekarang ini juga diperbanyak. Saat ini setidaknya di tingkat nasional, kalau di tingkat lokal ada lagi tambahannya, tingkat nasional sudah ada 3 LPH. Dulu LP POM UI saja, sekarang udah ada Skufindo dan juga Surveyor Indonesia. Bahkan di beberapa daerah ada LPH lokal ya, dan auditor semakin banyak ya. Tentu karena
perlu LPH lebih banyak, auditornya juga harus lebih banyak. Juga penyelia halal, ya, supervisor, halal supervisor. Bahkan adik-adik banyak lagi sekarang nih pekerjaan-pekerjaan baru, ya, penyelia halal, pendamping halal, juri sembelih halal. Ini menjadi potensi kerjaan bagi adik-adik di masa datang. Ya. Selanjutnya next. Slide berikutnya, ya, ini ya. Nah, ini yang terkait tantangannya itu adalah bagaimana kita bisa membantu UMK untuk mendapatkan sertifikat halal atau apa solusinya, ya. Ini yang saat ini yang menjadi tantangan baru, maka mekanisme baru perlu diperkenalkan, ya. Selanjutnya. Nah, tadi kawasan industri halal sudah saya jelaskan, ya, ada 3, dan selanjutnya ada di Cikande, Banten, di Jawa Timur, di Sidoarjo, dan juga di Kepulauan Riau, yaitu di Bintan Inti. Selanjutnya, next. Nah, ini berbagai inisiatif, regulasi, atau insentif yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tadi PMK sudah saya terangkan tentang tarif, ya, kemudian juga pemberian pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, termasuk dalamnya yang terkait dengan industri halal, PMK nomor 153 tahun 2020. Kemudian pemerintah melalui BPTBA BRIN telah membuat sentra produksi bersama atau factory sharing dan sedang mendirikan pusat laboratorium halal nasional yang terletak di Gunung Kidul. Insya Allah ini akan menjadi saingan, ya, targetnya adalah di kuartal 2 tahun 2022 akan diluncurkan. Ini akan menjadi saingan halal lab di Thailand yang besar juga, tapi ini lebih besar insya Allah. Ini dalam proses, kita sudah menandatangani MOU dengan BRIN terkait hal ini dalam rapat pleno, dan kalau itu terwujud akan menjadi pusat laboratorium halal nasional yang terbesar mungkin di klaim kita saat ini masih di Asia Tenggara, insya Allah suatu saat menjadi di dunia. Kemudian tadi juga udah ada peraturan pemerintah terkait kawasan industri halal. Selanjutnya next. Nah, ini ada beberapa hal yang penting juga, ya, yang terkait dengan inovasi produk halal. Pengembangan industri halal, ya, itu perlu didukung oleh pengembangan riset sains halal, yaitu berupa inovasi produk halal yang dengan pendekatan ilmu life science dan bioteknologi. Bahan baku halal unggulan di daerah, masing-masing daerah tuh punya bahan baku unggulan yang bisa menjadi bahan substitusi untuk bahan-bahan non halal. Perlu kita dorong untuk dikembangkan agar menjadi bagian dari ekosistem rantai suplai halal, mulai dari hulu ke hilir. Sehingga kita harapkan dapat lahir inovasi produk halal unggulan di masing-masing daerah, ya, seperti misalkan di Maluku dengan rempah-rempahnya, di Jawa Timur tentu dengan keunikan masing-masing, yang nanti dapat diekspor keluar negeri insya Allah, maupun bisa dijual ke daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Aspek teknologi itu menjadi penting juga, khususnya penguatan halal value chain 4.0, ya. Perlu kita akselerasi misalnya melalui bagaimana memunculkan halal traceability yang menggunakan teknologi 4.0, dan bagaimana kita bisa memunculkan teknologi pengujian halal rapid assessment test semacam PCR gitu. Sekarang kita PCR untuk mendeteksi COVID, ya. Bagaimana PCR nanti kita bisa mendeteksi bahan baku non halal secara cepat, ya, tidak perlu lama-lama, ya. Jadi kalau untuk UMK pengujiannya diuji pakai metode ini, ketahuan nih ada tidak atau tidak bahan non halalnya, ya, menggunakan IoT, Internet of Things, Big Data Analytics, robotik, ya, blockchain dan lain-lain. Dan diharapkan pengembangan riset sains halal berupa inovasi produk halal dengan pendekatan ilmu life science dan teknologi ini serta penguatan halal value chain dapat menjangkau segmen pasar baik lokal maupun internasional, khususnya pada sektor makanan dan minuman, farmasi dan kosmetik. Nah, ya, selanjutnya next. Berikutnya ya, sudah cukup ini, ya. Nah, kita juga sekarang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita mendorong sentra produksi bersama. Tadi saya sampaikan bahwa pemerintah melalui BRIN membuat sentra produksi bersama atau factory sharing. Lokasi akan diusahakan di dalam kawasan industri halal dengan mempertimbangkan tentunya jarak dari pusat pengambilan material bahan-bahan baku unggulan di tiap-tiap daerah atau provinsi, sehingga para pelaku UMKM produk halal tidak perlu berinvestasi yang besar
untuk membeli peralatan atau mesin masing-masing, tapi udah ada sentra produksi bersamanya. Jadi yang kecil-kecil ini nggak perlu investasi besar untuk peralatan, mesin dalam memproduksi barang. UMKM ini cukup menggunakan fasilitas factory sharing yang dikembangkan oleh BRIN, ya, pemerintah di Gunung Kidul sejak tahun 2008 sampai saat ini makin besar, berupa penerapan teknologi penghalangan makanan tradisional terhadap beberapa UMKM. Saat ini contohnya gudeg, ya, udah di Kaleng, ya. Kemudian kari, ya, sambal atau lombok hijau dan lain-lain, ya. Membuat sentra produksi bersama atau factory sharing ini dapat berjalan dengan baik apabila disupport oleh ketersediaan bahan baku atau material halal yang bersumber dari bahan unggulan masing-masing daerah. Tentu tidak kalah penting adalah proses pendampingan bagi UMKM produk halal berupa adanya program inkubator usaha syariah, dan tentu tak kalah penting lagi adanya support pendanaan melalui kerjasama dengan perbankan syariah, koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah, dan juga bahkan dari dana-dana sosial syariah. Dalam hal ini zakat produktif maupun wakaf produktif. Ya, lanjut. Next. Nah, saat ini pelaku industri halal alhamdulillah di Indonesia ini makin tidak hanya yang kecil, tapi yang besar, ya, seperti Unilever, perusahaan multinasional, ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah melalui Unilever Muslim Center of Excellence yang sudah diluncurkan pada 8 April 2021. Merupakan komitmen mereka dalam menerapkan sistem jaminan halal dari hulu ke hilir di dalam produksi barang-barang mereka yang bentuk FMCG atau Fast Moving Consumer Goods, ya. Dan ini menjadi contoh yang baik, ya. Selanjutnya lagi, tidak hanya itu, ya, kita lihat, ya, sekarang ini berbagai macam perusahaan, ya, sudah menerapkan, ya, menerapkan ini, ya. Kita bisa lihat mulai dari perusahaan menengah dan besar di sektor industri halal, ya, baik itu makanan, minuman, farmasi, kosmetik, sudah memiliki komitmen yang baik, ya, untuk halal assurance system, ya. Di antaranya tadi Unilever sudah saya sebutkan, Garuda Food, Mayora, ya, Indofood, Campina untuk makanannya. Kalau untuk farmasinya di antaranya Kimia Farma, Kalbe, kemudian Merz, kemudian Mustika Ratu, Indofarma, dan lain-lain. Tanpa, ya, menyebutkan satu persatu. Cukup panjang, ya. Next. Nah, ini juga potensi bahan baku substitusi non halal di Indonesia, ya. Ternyata Bapak Ibu yang kami hormati, untuk contohnya obat-obatan, ya, masih ada gelatin yang mudah impor masih mengandung kandungan bahan-bahan yang tidak halal, ya. Mungkin bahannya halal tapi ketika dites ada asam amino yang terbuat dari yang dikembangkan di perut babi. Nah, itu tidak terdeteksi saat ini, ya, dan perlu diganti substitusinya. Ini kami sudah melakukan penelitian, ya, beberapa bahan substitusi yang bisa menjadi bahan pengganti bahan kritis non halal. Contohnya satu itu kulit tulang, ya, bulu sapi, ya, bisa menggantikan kulit dan tulang babi untuk digunakan dalam gelatin, kosmetik, obat-obatan, dan barang kegunaan. Banyak lagi, ya, waktu terbatas, nanti bisa dibaca satu persatu hasil penelitian yang sudah dikumpulkan di divisi riset kami di berbagai daerah. Next, selanjutnya. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Ini lampiran, boleh dibaca nanti, ya, beberapa kerjasama yang telah dilakukan KNKS dengan kementerian dan lembaga dan stakeholder terkait pengembangan industri halal. Selanjutnya lagi, masih sama, ya, ini terkait kawasan industri halal, ini halal marketplace, halal traceability, ya. Lanjut, next lagi. Ya, ini terkait dengan lembaga pemeriksa halal, terkait dengan template memandu Muslim traveler dalam pengembangan pariwisata daerah. Bisa dibaca langsung nanti, dan juga beberapa dokumen yang telah diterbitkan oleh KNKS bersama stakeholder terkait riset dan inovasi sains halal bisa didapatkan di website kami, ya, semuanya. Selanjutnya, kalau ingin lebih tahu lebih lanjut tentang ekonomi syariah Indonesia dan perkembangannya, silakan follow us di knks.id, Facebook, Twitter, Instagram, maupun bisa di follow dalam kanal YouTube kami, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Emir. Sangat luas sekali, ya. Kalau kita bicara industri halal Indonesia, wah, cocok sekali beliau ini. Sudah dipaparkan begitu gamblangnya rencana Indonesia ke depan berkenaan dengan industri halal. Ini ada beberapa pertanyaan, Pak Emir. Yang pertama ini berkenaan dengan sertifikasi MUI. Adakah kriteria khusus untuk mendapatkan sertifikasi produk halal tersebut?
Nah, tadi sudah disampaikan disindir juga berkenaan dengan kerjasamanya dengan BPJPH ya. Kemudian juga tentang apakah KNKS berkolaborasi dengan OJK melakukan pengawasan terhadap fintech syariah, terutama dalam pengelolaan apakah sesuai dengan syariat, agar kita sebagai nasabah tidak salah memilih fintech syariah. Nah, ini juga sangat berkembang ya fintech. Kalau kita bicara fintech dan keuangan tentu sangat menarik. Terlebih kalau kita lihat di pasar saham itu yang berbau-bau fintech itu sahamnya itu langsung naik gitu masalah. Kemudian yang ketiga ini ada pertanyaan berkenaan dengan blockchain. Mana yang berkenaan dengan kripto? Apakah blockchain di sini berhubungan dengan kripto atau yang lainnya? Itu 3 pertanyaan. Pak Iber, silakan. Monggo. Baik, mungkin saya jawab secara acak ya, Ustadz ya. Pertama, blockchain itu tidak hanya ya berkonotasi atau tidak hanya cryptocurrency. Itu perlu diluruskan ya, blockchain ini teknologi sebenarnya. Ya, kalau cryptocurrency saat ini otoritas fatwa kita sudah memberikan kejelasan ya untuk DSN MUI ya. Tapi penggunaan blockchain ini bisa untuk halal traceability ya, meneliti ya. Misalkan satu produk, misalnya ada kita makan McDonald, misalnya ini contoh aja ya, bukan atau burger lah, jangan sebutkan nama mereknya ya. Burger, daging itu kita bisa lihat nih asalnya itu dengan teknologi itu termasuk menggunakan teknologi blockchain, kelihatan rantainya dari mana logistiknya yang digunakan ya, perusahaan apa yang melakukan logistik. Oh, perusahaan logistik ini juga ada perusahaan logistik halal sehingga tidak mencampurkan antara yang halal dengan yang haram sehingga tidak ada terkontaminasi dalam distribusinya ya. Bisa jadi kan kalau dalam satu kontainer daging sapi dan daging babi tercampur ya, jadi udah tidak ini lagi kan. Nah, kemudian sampai ke tahap RPH-nya di mana, rumah potong hewannya di mana, apakah RPH-nya itu RPH halal, apakah juru sembelihnya juleha yang sudah tersertifikasi halal. Nah, itu bisa di-trace dengan menggunakan teknologi blockchain. Jadi blockchain tidak selalu identik dengan cryptocurrency. Itu perlu saya sampaikan di sini. Yang kedua, terkait dengan sertifikasi halal. Sejak adanya BPJPH, sertifikasi halal itu sekarang ini menjadi tanggung jawab negara. Ya, kalau Majelis Ulama Indonesia, masya Allah ya, Majelis Ulama Indonesia sudah banyak jasanya dan sampai saat ini masih menjadi suatu yang penting dalam ekonomi syariah dan industri halal, tetapi secara organisasi adalah organisasi masyarakat ya. Beda halnya misalkan di Malaysia Jakim ya, itu adalah pemerintah. Nah, sehingga beberapa negara itu lebih menginginkan adanya institusi yang dari negara. Maka hadirlah BPJPH. Tetapi bukan berarti di sini Majelis Ulama Indonesia kehilangan peran, tidak. Justru peran pentingnya masih tetap ada di situ ya. Karena dalam tahapan sertifikasi halal itu ada permohonan, yaitu bisa masuk ke dalam THT BPJPH, pemeriksaan dokumen, LPH-nya ditetapkan, salah satu LPH-nya adalah LPPOM MUI, ya, salah satu LPH, sehingga di sini MUI masih berperan juga dalam hal lembaga pemeriksa halal pertama. Kemudian setelah diperiksa kehalalannya, kemudian disampaikan lagi hasilnya ya kepada BPJPH dan kemudian maka akan ada fatwa. Nah, fatwa ini dari Majelis Ulama Indonesia juga menetapkan kehalalan produk itu. Nah, setelah fatwa dari Majelis Ulama Indonesia itu baru BPJPH bisa menerbitkan sertifikat ya atau sertifikat halal ya. Nah, itu prosesnya diharapkan kurang dari 21 hari kerja. Jadi sekarang kita sudah ada perubahan ya. Bukan berarti sekarang logo halal Majelis Ulama Indonesia tidak berlaku, masih berlaku. Tetapi secara dalam prosesnya itu sekarang sudah ada keikutsertaan negara dalam hal ini Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Itu jawaban untuk yang pertanyaan terkait dengan sertifikasi halal. Satu lagi tadi saya lupa apa ya, tentang apa ya Ustadz? Ada 3 kalau salah ya. Ustadz. Tentang fintech set. Oh iya, fintech. Ya, saya ingat sekarang ya. Jadi KNKS ini adalah komite. Tadi kami jelaskan bentuk komite itu. Dalam komite itu ada anggota, ya. Anggotanya ada 16. Salah satu anggota kami adalah OJK.
ya, anggota dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah ini ada 16, salah satunya adalah Otoritas Jasa Keuangan. Nah, disitulah fungsi OJK sebagai regulator, ya. Kita KNKSI tidak tetap ya tahu mana tupoksi masing-masing. Nah, untuk pengawasan segala macam ya itu memang tupoksinya dari OJK, ya. Pengawasan terhadap institusi keuangan, termasuk di dalamnya institusi keuangan syariah. Dalam OJK sendiri ada berbagai direktorat, ya. Direktorat Perbankan Syariah, Direktorat Pasar Modal Syariah, dan Direktorat Industri Keuangan Non-Bank Syariah. Nah, Direktorat Industri Keuangan Non-Bank Syariah ini salah satu yang diawasi adalah terkait dengan fintech syariah. Ya, saat ini memang ada kolaborasi antara OJK dan AFSI, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia dalam hal ini. Nah, secara bertahap kita tetap dorong, ya. Kita juga sudah melakukan MOU dengan AFSI, ya, bagaimana kita bisa mendorong, memperbaiki tata kelola yang lebih baik. Dan terus kita berkomunikasi, berkolaborasi dengan OJK yang merupakan anggota kami agar ya pengawasan tentang fintech syariah ini semakin baik. Nah, bagi masyarakat awam untuk bertransaksi dengan fintech, lihat dulu kan OJK sudah mengeluarkan daftar fintech terdaftar dan berizin, ya. Termasuk di dalamnya daftar fintech, bisa di Google itu, bisa di Google ya, daftar fintech terdaftar dan berizin menurut OJK, ya. Kemudian keluar, lihat ya, kalau dia ojk.go.id berarti benar tuh website, ya. Diklik, nanti dikasih tahu inilah fintech yang terdaftar dan berizin, dan kategorinya ada, ini fintech syariah atau yang konvensional. Nah, jika ingin bertransaksi dengan fintech, pastikan fintech tersebut terdaftar. Apalagi yang syariah, ya, itu yang penting, ya, fintech syariah. Pastikan dia fintech syariah terdaftar dan berizin di dalam daftar tersebut. Kalau dia tidak ada dalam daftar tersebut, kami menyarankan jangan bertransaksi karena fintech tersebut masih ilegal. Nah, kenapa? Kalau sudah terdaftar berizin, maka kalau ada hal-hal yang dilanggar bisa diadukan ya kepada OJK sebagai regulator mereka. Bahkan di dalam OJK sendiri ada layanan hotline-nya. Saya baru-baru ini ada beberapa orang sahabat saya melapor, ya. Saya kasih nomor hotline-nya OJK untuk melapor gitu. Sesuai misalnya hubungannya dengan perbankan atau hubungannya dengan pasar modal atau fintech. Itu ada hotline-nya. Jadi mohon itu yang diperhatikan bagi yang ingin bertransaksi dengan fintech syariah, lihat dulu apakah fintech tersebut sudah terdaftar dan berizin di OJK atau tidak. Kalau tidak, saya sarankan jangan. Kalau sudah, lanjut, ya, karena sudah ada sekitar 11 fintech yang terdaftar dan berizin di OJK yang syariah. Peer-to-peer financing, ya, belum yang lain-lainnya lagi. Kita udah punya juga fintech ini kan bukan hanya peer-to-peer lending atau financing kalau bahasa syariahnya, ya, tapi juga ada yang pembayaran. Kita udah punya layanan syariah link aja dan bentuk-bentuk fintech lainnya. Begitu jawaban saya, Ustadz Novi. Oke, terima kasih Ustadz Emir. Wah, ini sangat gamblang, jelas, dan masih banyak sekali informasi-informasi dari beliau ini. Ini kapan-kapan cocok diculik ke Malang ini. Biar lama waktunya ini. Ini karena waktu beliau juga sangat padat sekali, dan alhamdulillah bisa bersama kita. Nah, ini tadi apa sudah dipaparkan oleh Pak Dr. Emir. Sekarang teman-teman peserta di sini ambil bagian di mana di sektor halal ini. Maka tadi sudah banyak sekali gambaran-gambaran. Pada kesempatan kali ini juga mengajak rekan-rekan semuanya untuk ambil peran bagian di sektor halal ini supaya sektor halal ini tambah lebih maju. Karena siapa lagi yang mau menggerakkan kalau bukan kita? Wong orang yang non muslim saja sangat tertarik dengan bisnis halal ini. Nah, kita masa malah menjauhkan gitu. Oke, Ustadz Emir, kami ucapkan terima kasih sudah sharing dan berbagi dengan kami, dan waktu kami juga ingin mengundang jenengan untuk ke Malang lagi nih. Karena kondisi aja ini kita nggak bisa ngundang. Tapi insya Allah pengen lah sekali lagi kita bisa kalau berkolaborasi. Kalau ke Malang nggak pernah bosan, Ustaz Novi. Selalu gembira kalau ke Malang. Oh iya. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya lagi, mungkin langsung tadi sudah ada hotline di KNKS ya, atau mungkin menghubungi beliau, tadi ada di slide, disampaikan. Insya Allah beliau welcome untuk diskusi dengan pengembangan syariah. Baik, terima kasih Ustadz Emir, dan alhamdulillah sudah bergabung dengan kita. Boleh nyapa sebentar?
Oh, nggih, monggo Prof. Elvi, monggo. Pak Sultan Emir, kita Assalamualaikum, Prof. pernah ketemu di Lombok itu waktu itu. Iya, Ibu. Masih ingat saya, Bu. Alhamdulillah. Pak Wakil Presiden waktu itu. Sehat selalu, Pak Sultan. Terima kasih. Alhamdulillah, Prof. Prof, sehat walafiat selalu ya. Amin, amin. Matur suwun. Monggo Pak Novi. Nggih. Kebetulan Prof. Elvi ini sebagai Kepala Halal Center di UMM ini, Pak Emir. Allah. UMM saya gembira ya, alhamdulillah serius ya dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Dan kita siap berkolaborasi nih, Ustaz Novi, Prof. Elvi, siap insya Allah. Terima kasih. Untuk selanjutnya waktu kami persilahkan kepada Bu Elvi. Mungkin untuk untuk Pak Dr. Emir jika ada kegiatan lain. Tadi saya mohon maaf, Prof. Elvi, mohon maaf Ustadz Rahmat, juga Ustadz Novi dan juga Ustazah Rahmi ya. Kami izin dulu ya karena ada kerja lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah sudah bergabung dengan kita Prof. Elvi ya. Tadi sudah sedikit saya sampaikan beliau sebagai Kepala Halal Center UMM. Tadi ada yang bertanya tentang bagaimana mendapatkan sertifikasi halal. Nah, ini informasinya banyak dari beliau. Kebetulan beliau juga auditor halal UMM UI ya. Nah, nanti kemudahan apa sih yang bisa didapat sekarang ini untuk mendapatkan halal? Nah, sekarang kan prosesnya berbeda ya dengan dulu ya. Sekarang insya Allah lebih mudah lagi dan insya Allah akan dipaparkan oleh Prof. Elvi. Kalau saya baca CV-nya panjang ini karena sudah profesor, tentu pengalaman beliau banyak sekali. Nanti penelitian-penelitian beliau bisa dicari di Google Scholar ya. Teman-teman ingin tahu lebih dalam tentang beliau. Lanjut saja karena waktu kita pendek, saya berikan kesempatan selanjutnya kepada Prof. Elvi. Monggo, Prof. Saya izin share, Yi. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yi, sudah kelihatan? Sudah kelihatan, Yi? PowerPoint-nya sudah kelihatan, Yi? Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mohon maaf, ini saya sedang di hotel ya. Saya pakai masker ini, Pak Novi. Mohon izin. Saya sambil kegiatan lain ini, saya menggunakan masker, Yi. Pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk saling bersilaturahim, melanjutkan kajian-kajian dengan prodi yang ada di Fakultas Islam UMM ya. Alhamdulillah di sini sudah sekian tahun ya, hampir 2-3 tahun ini Fakultas Ekonomi Syariah di UMM selalu mengundang Halal Center UMM. Jadi pada kesempatan ini saya diminta untuk memberikan tema atau semangat kepada adik-adik mahasiswa dengan judul Potensi Industri Halal dan UMKM di Indonesia bagi Pemberdayaan Umat. Ini mungkin selintas ya, bukan untuk apa-apa, supaya menyemangati adik-adik saja ya. Supaya menyemangati adik-adik bahwa Bu Elvi juga pernah punya prestasi di bidang halal ya, tahun 2011. Ya, saya waktu itu mengikuti lomba World Halal Research ya. Ada 10 finalis waktu itu, 5 tentang produk halal, 5 tentang supply chain halal ya. Alhamdulillah Bu Elvi masuk di sana waktu itu sendirian ya dari Indonesia. Adik-adik mungkin bisa melihat atau membaca sendiri ya tentang selintas dari CV atau penghargaan dari Bu Elvi. Oke, hari ini kita mulai dengan pentingnya industri halal, ekosistem halal, UKM halal, mungkin mereview dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sultan. Saya mungkin lebih ke
menukik ke UKM-nya ya. Kemudian bagaimana pentingnya sadar halal life, kemudian regulasi yang terkait dengan jaminan produk halal. Kemudian adik-adik nanti sedikit akan Bu Elvi beri gambaran bahwa Muhammadiyah itu punya program Ikrar Halal Muhammadiyah yang menjadi bagian dari Undang-Undang Cipta Kerja yang disebut self declare itu. Oke, kepada semuanya saja termasuk saya ya, mengingatkan di sini bahwa apapun yang kita lakukan itu harus betul-betul didasarkan atas niat yang ikhlas, yaitu mencari ridho Allah. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa yang dilakukan pada siang hari ini itu adalah anggaplah sebagai sebuah berita gembira. Kenapa? Jadi adik-adik yang hadir di sini itu adalah manusia-manusia pilihan. Jadi di sini bukan berarti adik-adik dikumpulkan mengikuti webinar ini adalah untuk dapat tambahan beban tugas. Anggaplah itu adalah plus ya, sampingan bahwa sebenarnya adik-adik diberi tugas berita gembira untuk berdakwah. Ya, yaitu saya isyaratkan di sini dengan menyukil dari surat Az-Zumar ayat 17-18 ini. Maka sampaikanlah berita gembira kepada hamba-hambaku. Yaitu yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terpilih di dalam mendakwahkan atau membumikan perkataan. Anak-anakku sekalian, jadi tadi sudah sangat panjang lebar ya dijelaskan oleh Pak Sultan. Saya di sini lebih ke arah menyadarkan juga ya kepada kita semua bahwa apa yang dilakukan UKM, apa yang dirintis untuk mendapatkan industri halal itu diantaranya adalah untuk mencapai cita-cita ketahanan pangan. Jadi orang di Indonesia ini kan terkenal sebagai tanahnya seperti tanah surga begitu ya, sampai dijajah ratusan tahun. Lah, hal ini juga lebih tersadarkan lagi setelah pada masa pandemi COVID ini. Banyak sekali kendala-kendala dari aspek logistik ya, dari aturan-aturan PPKM, kemudian adanya persyaratan-persyaratan tertentu dari adanya transportasi, maka hampir semua negara memberlakukan bahwa sebisa mungkin mengkonsumsi produksi dalam negeri lain. Ini satu angin segar ya bagi kita, sekaligus ini sebenarnya menghentakkan kita bahwa kita itu punya kekayaan alam yang luar biasa. Maka saatnya pada masa pandemi ini kemudian kita menggali potensi kembali yang ada di alam Indonesia. Anak-anakku sekalian, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah ternyata kalau adik-adik membaca laporan dari yang namanya lembaga yang istilahnya memantau BPOM dan lain-lain, itu ternyata masih bermasalah ya. Beberapa UKM kita itu sangat banyak yang belum punya izin itu sampai 40-an% ini sebenarnya Pak Novi, PR kita cukup banyak. Ya, kemudian masih menggunakan bahan pewarna, bahan P berbahaya itu pewarna, pemanis ya, pengawet, penggumpal, kemudian penambah cita rasa itu masih cukup banyak. Nah, pendidikan dan pengetahuan ini juga masih dianggap masih rendah ya. Alhamdulillah adik-adik di fakultas ini mendapat kesempatan ya, tidak hanya kuliah dari sisi syariah saja, tetapi juga memperoleh praktikum mata kuliah seperti ini. Oleh karena itu, ya dengan pemahaman beberapa konsumen rakyat Indonesia yang mulai meningkat, jadi sudah beli itu masih sudah mulai ingin produksi yang ada logo halalnya. Jadi ada perubahan gaya hidup. Apalagi di saat pandemi ini sangat dirasakan bahwa orang-orang sekarang ini mengkonsumsi sesuatu itu tidak seperti dulu. Kalau dulu itu kan masih mengutamakan cita rasa. Sekarang sudah mulai, oh ternyata produk itu yang diutamakan itu adalah sehatnya.
yang dapat meningkatkan imunitas dan lain-lain. Ini adik-adik sekalian, kalau kita bicara tentang peluang ya, peluang pendapatan ini luar biasa. Ya, bicara tentang anggaran dana yang masuk untuk makanan saja secara global itu bisa 105 sampai 106 triliun. Jadi kalau bicara tentang makanan itu tidak ada hentinya ya. Kenapa? Karena pangan itu merupakan kebutuhan utama paling penting ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tadi Pak Sultan juga berapi-api menjelaskan bahwa kita sudah mulai ini gambaran dari tadi kita sudah punya ya, ada apa istilahnya itu ya, kita sudah punya kawasan industri halal ya di beberapa lokasi. Yang paling dekat dengan kita itu yang di Sidoarjo ini anak-anakku sekali. Kenapa itu dibuat? Karena Indonesia pada tahun 2025 itu punya keinginan ingin menjadi 12 besar negara dunia yang menjadi diantaranya adalah pusat produk halal dunia. Tadi sudah juga disinggung tentang halal lifestyle. Jadi sebenarnya halal lifestyle itu tidak hanya ngurusi makanan saja, tidak ya, tetapi bagaimana pemahaman gaya hidup itu kan meliputi bagaimana cara berpikir, bagaimana menggunakan waktu, bagaimana melakukan aktiviti apapun itu kalau bisa berperspektif terhadap syariah, yaitu meningkatkan keimanan seseorang. Tadi juga sudah dikatakan ya, berbicara tentang halal ini tidak hanya urusan nasional tetapi sudah mengglobal. Ya, dunia ini sudah sangat memahami tentang itu. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, maka peningkatan tentang konsumsi produk halal ini harus diperbaiki. Artinya apa? Tidak hanya berperspektif terhadap kesehatan, terhadap iptek, tetapi juga karena kita ini adalah negara yang beragama, maka di sini sangat mulia kita tambahkan perspektifnya dari aspek agama. Anak-anakku sekalian, sudah disampaikan ya bahwa yang tadinya sertifikat halal itu adalah masih bersifat anjuran ya, kemudian pada tahun 2014 dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 tentang jaminan produk halal ini, maka sekarang sudah menjadi kewajiban tidak hanya setiap muslim ya sebenarnya, karena mengkonsumsi produk halal ini sebenarnya dianjurkan oleh Allah itu kepada semua manusia. Ya, jadi artinya sudah menjadi kewajiban setiap warga negara di sini, sudah bergerak. Ya, tidak hanya urusan wajib orang muslim tetapi juga karena sudah menyangkut undang-undang maka harus dilakukan secara bersama-sama. Oleh karena itu sangat penting. Ya, kenapa? Karena di UKM itu yang sudah tersertifikat halal itu belum ada 20%. Ya, masih sekitar 15% mungkin ya, bergerak dari 12 menjadi 15%. Padahal adik-adik tahu yang namanya jumlah UKM itu di Indonesia ini sekitar 64 sampai 65 juta. Ya, UKM itulah ini penyimpangan-penyimpangan yang pernah terjadi. Tadi sudah dijelaskan juga ini adalah peluang terjadinya apa istilahnya peluang industri halal ya. Di sini disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden bagaimana potensi ekonomi syariah, kemudian di sini dibangun ekosistem industri halal ya. Jadi UKM ini juga nantinya diharapkan memiliki kerjasama ya, istilahnya punya hubungan kerja dengan perusahaan-perusahaan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sultan sangat banyak itu. Kemudian juga dibantu baik oleh Kemenak, oleh Kenex juga. Di sini ada klaster kawasan halal. Ya, klaster kawasan halal di sini sudah disampaikan tadi, diantaranya adalah makanan, minuman, ada kosmetik, ada farmasi, dan yang tidak boleh dilupakan itu nanti adalah pariwisata halal, termasuk juga ekonomi Islam ini. Ini yang mungkin terkait dengan prodi adik-adik sekalian. Ya, jangan berkecil hati, jangan dikira hanya urusannya tentang pangan, tidak demikian. Anak-anakku sekalian, bahwa yang namanya gaya hidup tadi sudah saya katakan, ini adalah merupakan semuanya ya. Jadi Islam itu sudah luar biasa mengatur
seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari, bagaimana membelanjakannya juga diatur ya. Dan perlu adik-adik juga ketahui sejak tahun 2019 Malang Raya ini termasuk 10 kota proyek wisata halal Indonesia. Oleh karena itu geliatnya sangat bagus. Ya, adik-adik beruntung juga kuliah di Kota Malang. Kenapa? Karena Malang ini menjadi banyak apa istilahnya incaran ya dari kementerian pariwisata, koneksi dan lain-lain. Makanya di Kota Malang Raya ini pesat sekali perkembangan dari peran halal center. Ya, kalau secara umum disebut halal center, tapi UMM lebih memilih istilah pusat studi ya, pusat studi halal. Nah, alhamdulillah sejak September kemarin itu dipisah dari yang tadinya masih masuk di dalam divisi lembaga laboratorium KAN ya yang terakreditasikan. Tadi sudah Bu Elvi katakan bahwa sebenarnya isu halal itu tidak hanya untuk orang muslim, tapi semuanya ya seperti pada surat Al-Baqarah 168 ini. Jadi bukan ya ayyuhalladzina amanu, tetapi Allah itu menyeru kepada seluruh manusia, wahai sekalian manusia. Jadi ya ayyuhan nas. Maka makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Jadi Allah itu memerintahkan tapi juga menyiapkan. Sudah menyiapkan segala sesuatunya di alam semesta. Ini kita sudah memulai merambah ke UKM-nya ya. Jadi kenapa sih jaminan produk halal itu sangat penting? Karena itu tadi ya di populasi dunia, di populasi Indonesia, muslim ini sangat besar ya. Apalagi di Indonesia mayoritas muslim itu hampir 85% ya, di situ dari jumlah penduduk yang sangat banyak. Oleh karena itu, maka kita bersama-sama ya bagaimana memahamkan pentingnya aspek halal ini kepada semua bangsa di Indonesia. Jadi kalangan dari bawah, menengah dan atas. Kami berharap mahasiswa di sini meskipun dalam hal ini adalah merupakan bagian dari praktikum, tetapi harapan kami ini disiarkan kepada keluarga, kepada tetangga, ya, kepada masyarakat luas. Jadi seperti juga saran atau sifat dari Rasul itu kan memang yang pertama di orang Islam itu dianjurkan suka Iqra ya, suka membaca, tapi kemudian juga harus ditablikkan ya, setelah adik-adik memperoleh ilmu, menjadi fatonah, menjadi amanah, maka itu juga harus disiarkan supaya bermanfaat bagi manusia. Anak-anakku sekalian, tadi sudah dikatakan kenapa sih penting halal. Jadi mengkonsumsi sesuatu itu tidak hanya kebutuhan fisik, tidak hanya kebutuhan materi, tetapi juga terkait akan nurani ya. Jadi manusia itu disebut tenang jiwanya apabila dia mengkonsumsi produk itu halal. Jadi tidak serta-merta hanya dilihat dari aspek gizi atau yang bentuknya yang bagus, indah, enak, tidak, tetapi lebih kepada juga tujuan akhirat atau tujuan dari nurani, karena agama itu juga mengatur tentang tadi ya, tentang psikis, tentang rohani kita. Jadi jiwa tenang ini dalam rangka apa? Supaya menghindarkan dari barang-barang yang tadi ya, yang haram, kalau bisa menghindari yang subhat, dari yang najis dan lain-lain. Sekarang sudah mengarah kepada UKM. UKM yang potensial itu seperti apa? UKM yang baik itu adalah yang sudah memiliki perizinan, yang sudah memiliki standar. Standar apa? Yaitu standar yang dicanangkan oleh Dinas Kesehatan yang disebut sebagai PIRT. Kalau dulu disebut SP ya dulu masih. Jadi dulu itu disebut SP itu istilahnya adalah sertifikat penyuluhan. Dulu sifatnya masih penyuluhan. Sekarang istilahnya dinaikkan tingkatnya menjadi PIRT. Jadi pelatihan ya industri rumah tangga. Jadi di sini dilakukan sebuah penyuluhan, kemudian divisitasi, dilengkapi dengan visitasi yang menunjukkan bahwa usahanya itu sudah baik, sudah layak higienitas, kemudian juga tentunya sudah terstandar seperti di PR.
Oleh karena itu adik-adikku sekalian, kegiatan semacam ini tuh tujuannya hanyalah kita ini sebenarnya. Targetnya apa? Melindungi produsen, melindungi konsumen, mohon maaf, kemudian mendorong atau mendidik produsen itu supaya bertanggung jawab. Tapi tidak sekedar bertanggung jawab, tapi juga harus memupuk jiwa kreatif dan inovatif. Dalam rangka apa? Supaya mutu produk pangan yang beredar di negara kita itu masuk kategori aman, sehat, dan halal. Anak-anakku sekalian, di samping urusan makanan sehari-hari, tetapi akhir-akhir ini banyak sekali yang dikaitkan dengan pariwisata halal. Jadi pariwisata halal ini kenapa menjadi salah satu tumpuan harapan bagi sebuah negara, bahkan masing-masing daerah. Karena kalau kita bicara wisata halal, itu mayoritas juga akan berimbas kepada bidang-bidang yang lain. Karena kalau kita bicara tentang halal, itu nanti memerlukan yang namanya rumah makan, yang memerlukan adanya hotel yang bersyariah, kemudian juga membutuhkan oleh-oleh yang halal, kemudian juga barangkali diselingi dengan adanya atraksi. Ya, atraksi-atraksi ini juga dipilih yang kalau bisa adalah tidak bersifat maksiat, kan begitu. Jadi kalau bisa pariwisata halal ini juga menjadi salah satu lahan pekerjaan yang nanti bisa adik-adik geluti di sini. Diperlukan EO, ya tadi juga sudah disampaikan ada pemandu wisata halal dan lain-lain. Ini sangat luas anak-anakku sekalian. Ya, di hotel itu atau rumah sakit itu juga dibutuhkan adanya dapur halal, ya, termasuk di hotel-hotel yang bersyariah tadi. Ya, ada hotel Hilal 1, Hilal 2. Intinya di dalam menyediakan produk untuk di rumah makan, untuk di hotel, untuk di oleh-oleh itu kalau bisa adalah sini ya sifatnya adalah melindungi konsumen supaya apa? Supaya tidak mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan. Supaya dia bisa mengkonsumsi hal-hal yang thayyib. Nah, salah satu indikasi yang dapat dilihat diantaranya adalah kalau secara mutu ini disebut klik, ya, supaya meskipun adik-adik dari FAI supaya tahu apa sih singkatan klik itu. Jadi klik itu adalah K itu kemasan, L itu label, I itu adalah informasi gizi, K yang terakhir itu adalah kadaluarsa. Jadi 4 indikator keamanan ini menjadi penting, harus diketahui oleh konsumen yang disebut cerdas, menghindari sesuatu yang berbahaya. Anak-anakku sekalian, ini berita yang agak menyedihkan ya, pada masa COVID ini ternyata proses sertifikasi halal itu mengalami penurunan. Saya ulang, mengalami penurunan karena banyak kendala ya. Termasuk Bu Elvi ini ya, UKM Bu Elvi ini juga sedang mengajukan perpanjangan sertifikasi halal, tetapi ada kendala-kendala beberapa kali PPKM itu, jadi akhirnya agak tertunda. Tapi alhamdulillah negara kita itu menyediakan fasilitas ya gratis di sini, termasuk ada pendampingan dari beberapa kampus yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sultan tadi. Jadi UKM yang dianggap berpotensi membantu industri halal itu adalah yang kalau bisa ini disebut programnya adalah UKM naik kelas. Ini adalah target dari Presiden sekarang ya, Pak Jokowi dibantu oleh Bapak Menteri Koperasi dan UKM-nya. Itu sekarang sedang bercita-cita memiliki apa? Memiliki produk koperasi dan UMKM yang berdaya saing tinggi. Yang berdaya saing tinggi itu seperti apa? Jadi makanya di sini disebut programnya itu program UKM naik kelas. Yang bagaimana Bu? Yang dia memiliki izin ya, minimal NIB. Apa itu NIB Bu Elvi? NIB itu adalah nomor izin berusaha. Jadi akhir-akhir ini semua persyaratan itu juga disesuaikan dengan kebutuhan pendaftaran izin yang di atasnya. Ya, jadi NIB ini menjadi salah satu syarat UKM untuk mendaftarkan PIRT. UKM untuk mendaftarkan sertifikat halal. Ya, jadi nanti ini banyak sekali fasilitas-fasilitas dari Kemenak yang sifatnya juga malah gratis adik-adikku sekalian. Jadi supaya adik-adik tahu. Ini ada produk-produk yang seperti frozen food,
olahan susu itu tidak bisa menggunakan izin PIRT, tetapi harus naik menjadi MD oleh BPOM. Kemudian juga diharapkan dapat meningkatkan menjadi hak kekayaan intelektual, ada paten, ada merek, dan lain-lain. Ada 5 program ya yang sekarang dicanangkan supaya UKM itu menjadi mendukung sekali industri halal. Di antaranya apa? Pemasaran online ya, sekarang IT itu ya. Tadi yang disebut apa UKM dari program for 4.0 itu ya sekarang. Jadi penjualan online, peningkatan kualitas produksi, branding ya, daya saing, kemudian pengembangan kapasitas supaya apa? Supaya dapat diekspor. Jadi didampingi ya hampir setiap setiap tahun akhir tahun ya dari mulai Juli Agustus itu sudah banyak sekali tawaran dari dinas-dinas koperasi, dinas pariwisata untuk menaikkan kelas dari UKM ini. Jadi UKM ini menjadi tumpuan dari industri di sebuah bangsa seperti kita itu karena menyerap sangat banyak pekerja. Jadi UKM di Indonesia itu jumlahnya 64,2 juta, menyerap tenaga hingga 119 juta. Adik-adik bisa bayangkan ini. Sangat besar ya dampaknya. Agak Bu Elvi percepat. Ya, jadi ini tujuan dari adanya undang-undang itu untuk apa ini? Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, kepastian. Ini yang penting. Yang lebih penting itu adalah kepastian, bukan hoak. Ya, kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk. Saya agak percepat ya, ini meliputi makanan, minuman, nanti akan bertahap. Ya, sekarang diprioritaskan makanan, minuman dulu. Baru kemudian yang lain, obat, kosmetik, hingga barang bawaan. Barang bawaan itu seperti apa? Sabuk, tas, sajadah itu juga nanti masuk. Oke, ada barang, ada jasa. Jasa itu diantaranya adalah pendampingan halal tadi itu ya. Jadi sebenarnya dari FAI ini bisa ada laboratorium, ada semacam lembaga yang nanti juga melayani jasa ini ya. Mungkin bagaimana adanya pendampingan UKM itu mengurus sertifikat halal, mungkin nanti bisa bekerja sama dengan pusat studi halal di bawah komisi Bu Elvi ini. Oke, kemudian juga ada rumah potong ayam itu juga bisa dibantu dalam bentuk pelayanan jasanya menyediakan itu. Saya percepat, tadi juga ada audit penyelia halal ya. Di sini dibedakan. Jadi kalau jurusan FAI itu bisanya sebagai penyelia dan pendamping halal. Ya, saya ulang. Kalau dari FAI itu bisa mengaudit internal istilahnya. Jadi lulusan beliau nanti ada uji kompetensinya, itu bisa menjadi penyelia halal. Artinya adik-adik bisa masuk ke dalam jadi sebuah lembaga nanti seperti pondok pesantren, hotel, ya, rumah sakit itu membutuhkan tim-tim halal. Nah, di sini boleh ya lulusan dari FAI ini boleh masuk menjadi tim halal. Tetapi kalau auditor halal seperti Bu Elvi ini harus memiliki jurusan yang sama ya seperti bunyi dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Alhamdulillah untuk LPH mohon doanya, ini LPH Muhammadiyah ini sudah divisitasi 2 kali. Kita tinggal menunggu ini ya keputusan legalitasnya. Mudah-mudahan segera menyusul. Tadi yang sudah diutarakan oleh Pak Sultan ada 3 ya di Indonesia. Nah, mudah-mudahan dengan adanya mata kuliah ini nanti diharapkan adik-adik bisa mengikuti ini ya. Ada uji kompetensinya ini Pak Novi nanti ya, adik-adik bisa ikut kompetensi penyelia halal, ikut pendampingan halal, membantu survei-survei yang dilakukan tidak hanya oleh Fakultas Agama, tetapi yang dilakukan oleh Fakultas Pertanian, Peternakan, ada jurusan peternakan, ada teknologi pangan. Itu yang mana tiap semester itu ada mata kuliah. Ya. Nah, di dalam mata kuliah ini ada kata-kata yang harus dipahami. Yaitu diantaranya titik kritis, produk halal, SPJH, 3 hal ini harus dipahami. Apa artinya itu ya? Nanti bisa dibaca. Saya sambil diingatkan Pak Novi, jadi ini beberapa aturan ya. Tinggal berapa menit begitu. Jadi ini syar'inya ya. Kemudian ini definisinya, adik-adik insya Allah lebih paham. Nah ini ya, di dalam menentukan halal itu ada
aspek intrinsik dan ada aspek ekstrinsik. Nah, intrinsik ini yang kadang-kadang kita tidak bisa melihat secara kasat mata karena ini menyangkut niat dan kejujuran. Oleh karena itu hampir kalau Bu Elvi memberi sosialisasi kepada UKM, mohon disentuh dari aspek niatnya ini. Jadi disentuh betul syariahnya bahwa sesuatu kalau diniatkan karena Allah, mencari ridho Allah, bismillah, itu tidak hanya berbisnis tetapi juga menjadi amal soleh. Seperti itu. Niatnya harus lurus, kemudian kejujuran. Kejujuran ini menyangkut penulisan ya, penulisan dari format-format borang yang harus diisi pada saat mendaftarkan sertifikat halal. Nah, yang ekstrinsik ini yang seringkali dibicarakan, yang tampak oleh mata. Ya, yang dilihat dari bahan bakunya, dari prosesnya, dari produksinya dan lain-lain. Untuk sumber hukum adik-adik sudah sangat paham karena jurusannya FAI. Ya, kemudian saya maaf Prof, 3 menit lagi Prof. Siap. Lah arti halal di sini adik-adik juga paham. Yang paling penting itu adalah arti halal itu berasal dari kata halal. Kita ingin terlepas dari sesuatu yang membahayakan dari aspek apa istilahnya ya, siksa di dunia ya. Juga kita berharap doa kita di dunia itu juga bisa dikabulkan oleh Allah karena seseorang yang mengkonsumsi dengan sengaja sesuatu yang haram itu 40 hari doanya tidak diijabah oleh Allah. Jadi di sini adalah betul-betul ingin melepaskan diri dari siksa di dunia dan siksa di neraka. Ya, sedikit Bu Elvi tambahkan di sini thayyib itu adalah tidak hanya enak loh ya, tetapi thayyib di sini artinya bergizi, aman, sehat. Nah, pada saat pandemi Covid ini yang harus kita utamakan. Ya, karena di Al-Qur'an itu sebenarnya sudah memberikan petunjuk-petunjuk yang luar biasa anak-anakku sekalian. Ya, jadi di sini makanan itu harus diperhatikan untuk apa? Ya, ini disesuaikan dengan kebutuhan kita sebenarnya. Ya, nah ini yang menjadi PR bagi kita sebelum balita. Kemudian kalau remaja itu sudah mulai ada obesitas ini Pak Novi. Ada remaja putri yang anemia. Ya, ini menjadi perhatian kita. Dan yang juga sangat mengkhawatirkan kita itu adalah Indonesia ini menjadi pembuang limbah nomor 2 di dunia. Ya, Indonesia ini menjadi pembuang limbah makanan di dunia. Padahal di dalam Islam itu mengajarkan bahwa kita tidak boleh mengkonsumsi makanan yang berlebihan, apalagi dibuang. Ya, tolong diperhatikan ini. Kita ada beberapa masalah ya, tidak hanya COVID, tetapi ada perubahan iklim ya, makanya banyak musibah ya. Akhir-akhir ini ada bencana alam dan lain-lain. Nah, saatnya di sini adalah kita membangun desa, ya. Desa kita harus bangkit. Tadi juga diingatkan oleh Pak Sultan bahwa saatnya adik-adik pada saat daring di rumah ini menengok ya di kampung kalian itu banyak apa, ya, banyak kekayaan alam apa lah di situ yang akan harus diolah. Strateginya seperti ini, menggali potensi lokal. Potensinya itu sangat banyak. Kemudian mengemas menjadi oleh-oleh wisata yang menarik. Ya, di sini makanya banyak sekali pemberdayaan ekonomi kreatif itu diantaranya dari oleh-oleh, dari makanan yang unik ya, yang di branding dari daerahnya masing-masing. Ini kesempatan adik-adik ya, mumpung ada banyak di rumah masing-masing. Digalilah potensi desa kita itu. DSN tadi sudah dijelaskan, jadi ini mendukung wisata. Yang namanya pariwisata itu harus menyiapkan adanya musola, adanya kantin halal dan lain-lain. Ini menjadi PR kita bersama. Ya, pentahapannya ini saya percepat. Ini logo halalnya anak-anakku sekalian. Ya. Ini saya kenalkan. Ini adalah legalitas yang ada di Ikrar Halal Muhammadiyah ya. Saya percepat aja. Ya, ini syarat dari PRT ada ini ya, adik-adik perlu tahu nanti ada 11 kriteria di dalam menyusun sistem jaminan produk halal. Ya, ini prosedurnya. Nah, ini manualnya, nanti harus ada yang namanya bagaimana moto kebijakan, kemudian SOP, satuan operasi prosedur ya. Itu nanti didampingi ya
yang disebut pendamping halal UKM itu mahasiswa atau kampus yang mendampingi. Karena tidak mudah menyusunnya ini. Maaf, saya percepat. Nah, ini termasuk pembukuannya ini penting. Buku harian belanja, buku harian produksi untuk telusur ya. Telusur barangkali ada yang mengalami kesalahan, ada komplain, itu bisa ditelusur. Ya, saya percepat, ini penyelia halal, tujuannya ini harus beragama Islam. Ya, ini harus beragama Islam, tidak bisa dibantah. Ketua tim halalnya harus beragama Islam. Ya, saya percepat. Nah, ini beberapa titik kritis, ini adik-adik nanti pelajari sendiri, harus tahu ini. Ya, titik kritis ini sangat banyak di Indonesia. 5P tadi itu, ya, nanti dibaca. Nah, ini di babi ini tidak hanya daging ya. Bisa gelatin itu dari tulangnya, kalsium itu untuk memutihkan tepung, kemudian bisa untuk menjadi penyaring di air minum kemasan, itu harus hati-hati. Ya, termasuk untuk kosmetik itu masuk ke bulu mata, ke bulu kue, itu hati-hati ya. Anak-anakku sekalian. Nah, ini kebijakan halalnya. Nah, ini pendampingan sertifikasi halal UMK itu yang sekarang disebut self declare, itu harus didampingi oleh perguruan tinggi. Nah, Muhammadiyah itu menawarkan ini program ikrar halal namanya. Ya, logonya seperti tadi saya katakan, ini logonya ini. Logo dari ikrar halal Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah punya mitra banyak, saudagar Muhammadiyah itu kita dampingi. Nanti mungkin suatu saat ada materi lain tentang ini karena cukup banyak ya. Jadi saya klik-klik saja. Ini yang adik-adik harus ketahui, titik kritis. Nah, ini salah satu cara untuk menentukan titik kritisnya ini masuk yang kategori berat, sedang, atau ringan. Ini contoh tabelnya, nanti seperti ini. Ini cara ngeceknya online, adik-adik sekalian. Misalnya cari saus yang halal, diklik aja itu. Ya, di atasnya itu ada link, diklik aja. Ini cara mencari bahan-bahan yang lain. Nah, ini tugas kita sebagai rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita bisa menggali potensi desa kita, itu banyak sekali bioaktif ya. Ini saya beri contoh gambar-gambarnya. Jadi tidak hanya di kayu putih bioaktif itu ya, banyak sekali dari pigmen-pigmen yang ada di desa kita, murbei, pepaya, wortel, jeruk, hampir semua ya, sayur, kelor, bayam, dan lain-lain. Ini hanya contoh-contoh penelitian Bu Elvi dan teman-teman, bahwa alam semesta itu sangat memberikan kebaikan dan manfaat. Mudah-mudahan kita bisa gali, ini prosedurnya, permohonan sertifikasi halal. Terima kasih, mudah-mudahan adik-adik dan Bapak Ibu dosen sekalian terus bisa saling belajar dengan saya, tidak henti-hentinya, mohon maaf atas kekurangannya. Sementara saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Elvi. Memang beliau pakar di bidang halal. Beliau mengepalai laboratorium atau halal center UMM. Silakan dari peserta ada yang bertanya langsung atau lewat chat. Ini sudah ada yang lewat chat ini. Yang mau bertanya, untuk UMKM kuliner seperti warung soto, bakso, rawon, pecel, maka sertifikasi halalnya apakah harus mengurus di MUI pusat atau MUI daerah saja? Gimana, Prof? Monggo, Prof. Langsung ya? Iya, monggo. Jadi begini anak-anakku sekalian, di undang-undang yang terbaru Cipta Kerja, meskipun sedang lagi ada istilahnya tinjauan baru ya, di situ dikatakan bahwa kalau usaha bisnis itu masuk kategori UMKM, itu diperkenankan melewati jalur namanya self declare. Self declare itu harus didampingi, makanya tadi dikatakan oleh Pak Sultan juga, sekarang itu ada profesi baru namanya pendamping halal. Nah, pendamping halal ini bisa ada di halal center perguruan tinggi, bisa juga ada sebuah lembaga halal di pondok pesantren, atau mungkin perkumpulan di takmir masjid, itu juga boleh. Tetapi yang penting benar-benar mereka yang mendampingi itu punya kompeten. Jadi ada pelatihannya, ada workshopnya, juga kalau bisa
dia memiliki sertifikat ya lulus uji kompetensi itu. Tidak bisa sendiri Pak Novi, ini yang bertanya dari siapa ini? Bu Salama atau Mbak Salama ini ya? Jadi Ibu Salama. Ibu Salama ya. Jadi boleh mendekat ke kampus atau kebalikannya Pak Novi, kita bisa merekap UKM-UKM yang membutuhkan pendampingan dari kami. Karena model UKM seperti soto, bakso ini rawon ini kan ada bahan baku dari daging masalah. Ya, dari daging ayam, dari daging sapi. Lah di sini perlu ditinjau dari aspek penyembelihannya bagaimana. Penyembelihannya itu apakah sudah dilakukan secara syar'i, meskipun dia itu merupakan UKM penjajah keliling atau yang ini kan bisnisnya belum besar, tidak dilihat dari itu, tetapi kita meninjaunya dari aspek titik kritisnya tadi itu. Jadi titik kritis yang paling penting itu tidak hanya babi, tetapi penyembelihan. Ya, karena di Al-Quran itu kan dikatakan ya bahwa kita harus yang haram itu adalah darah, kemudian mati, ya sesuatu yang sudah mati, kemudian disembelih tidak atas nama Allah, kan begitu ya. Itu juga harus ditelusuri. Tidak hanya dari aspek, kan kami masih UKM ini, untungnya tidak banyak, tidak seperti itu. Jadi mohon Bu Salama, boleh Ibu ya mendekat ke kami, nanti lewat Pak Novi direkap saja, nanti kami akan membantu mendampingi itu. Ya, insya Allah tidak mahal, mungkin barangkali juga malah gratis ya, mudah-mudahan nanti kampus bisa membantu pendampingan itu. Tapi sementara kita masih berani menjanjikan yang gratis itu melewati Ikrar Halal Muhammadiyah dulu. Tetapi untuk urusan yang sertifikasi halal sampai Kemenak, sampai BPJPH, itu kami belum berani menyatakan gratis karena kami masih menunggu SOP-nya itu. Ya, masih menunggu SOP-nya kecuali ada kerjasama dengan dinas terkait. Misalnya ada dinas koperasi, dinas pariwisata, itu yang menyatakan, oh ya Bu, ini kita kerjasama, kita bantu dari pemerintah. Kadang-kadang kan ada fasilitas seperti itu. Ye, Ibu, monggo didampingi oleh kampus. Kalau Ibu mau membayar sendiri ya monggo, kalau mau langsung. Tetapi itu biasanya menyusun, kita sebut tadi itu Bu, manual SDH itu. Jadi ada format-format yang harus diisi. Kadang-kadang itu perlu didampingi oleh orang-orang kampus yang sudah belajar terlebih dahulu. Itu saja, Pak Novi. Ya, terima kasih nih, Prof. Kalau dalam kaidah itu memang ada yang menyampaikan bahwa setiap perintah itu pasti ada manfaat, setiap larangan itu pasti akan ada mudarat. Nah, yang haram-haram itu pasti akan ada mudaratnya, maka kita harus memang benar-benar hati-hati ya. Wah, ini kan cuma bakso UMKM, ini kan belum besar, ini masih kecil. Tapi kalau sudah masuk tubuh kan kita nggak tahu ya. Nah, ini kalau udah masuk tubuh, nah yang haram masuk tubuh pasti akan jadi penyakit. Nah, itu yang perlu kita hati-hati ya. Kita mungkin secara ilmiah belum ditemukan, tapi suatu saat pasti nanti akan ketemu. Kenapa itu memang dilarang? Seperti pelarangan babi itu dulu pada zaman sahabat Rasulullah belum ada laboratorium secanggih kita, tapi sudah dilarang makan darah, sudah dilarang makan babi, kan seperti itu. Ini ada pertanyaan selanjutnya terkait dengan rumah potong hewan. Apakah sudah semua RPH bersertifikasi halal, terutama rumah potong ayam yang belum semua terpusat pada RPH? Nah, ini juga bahaya ini. Ayam ini kan kita konsumsi tiap hari ya. Kadang mohon maaf, ayam itu matinya terpotong karena disembelih, atau terpotong karena masuk tong panas ya, atau tertumpuk ayam yang lain. Nah, itu kan juga bahaya. Ini kita kadang nggak awas ya. Pokoknya ayam secara madiyah atau secara benda itu halal. Jadi dagingnya juga halal. Padahal kita nggak tahu prosesnya itu seperti apa. Monggo pertanyaan selanjutnya, Prof. Nah, ini peluang sebenarnya ya. Jadi tantangan atau masalah di masyarakat itu dibalik bagi seseorang yang cerdas itu dibalik menjadi peluang dan tantangan. Termasuk dari fakultas dan jurusan ini ya bisa jadi mungkin membentuk kelompok antara dosen dan mahasiswanya atau mahasiswanya saja dengan jurusan yang lain. Ayo sama-sama membuat RPA gitu. Rumah potong ayam. Karena apa? Masih sangat kurang, Pak.
Jadi bisa dihitung jari. Di Malang ini masih bisa dihitung jari. Adik-adik bisa bayangkan. Sementara ini kita itu membeli lebih banyak karena unsur kepercayaan. Oh, itu tetangga saya rajin sholat. Oh, itu yang jual buah haji kan begitu. Pakai kerudung. Padahal itu sebenarnya tidak selalu menjadi indikator yang tepat. Ya, kadang-kadang kalau orangnya itu ngapunten, misalnya punya jiwa jahat kan, yang penting aku pakai kopiah, pakai kerudung dikira baik muslimnya gitu. Padahal tidak seperti itu. Bahkan di dalam untuk mencapai juleha, jadi ada namanya pelatihan juru sembelih halal, itu ada bersertifikat, itu diajari kan, bagaimana contoh leher ayam yang benar-benar sudah terpotong uratnya dan lain-lain, itu ada gambar-gambarnya yang pas. Nah ini mumpung adik-adik semangat seperti ini Pak Novi, monggo kapan-kapan itu prodi ini bekerja sama dengan Takmir Masjid UMM, kami dampingi mengadakan kegiatan pelatihan juru sembelih halal ini. Ya, bisa ayam, bisa kambing. Kambing itu kan pas Idul Adha ya, menjelang Idul Adha kan insya Allah itu dapat kita lakukan bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Balai Ternak yang ada di Batu. Monggo, saya sangat berharap ini bisa jadi pintu wirausaha loh ya anak-anakku sekalian. Monggo silakan, jadi memang sangat kurang. Kalau rumah potong hewan itu biasanya dibantu oleh Dinas Pertanian Kabupaten atau Kota Madya. Jadi dibantu oleh Dinas Pertanian, didampingi di situ ya, biasanya sudah ada petugas-petugas ya. Kalau RPH itu relatif, saya katakan relatif ya, lebih aman. Karena umumnya itu SOP-nya sudah melewati pendampingan dari departemen terkait. Begitu Pak Novi. Baik, terima kasih Prof. Emang ini juga ada lahan baru ya. Nah, kebetulan juga teman-teman ini, adik-adik ini juga ada yang sudah mulai bisnis-bisnis ya. Terutama bisnis makanan, ada yang kafe dan sebagainya. Nah ini ada kesempatan ini, rumah potong hewan. Keren, Nah, iya betul. Diarahkan ke halal ya. Jangan hanya mahasiswa lah, ini dosennya Bu Elvi sibuk aja masih sempat kurus. Ya, Bu Elvi bikin ini minuman bunga mawar ya, Saripati bunga mawar. Nah ini, saya sudah minum langsung berkhasiat, sehat walafiat, tambah muda, awet muda ini. Awet ganteng dan awet ayu. Amin. Ini adik-adik juga banyak yang bisnis ya, ada yang kerupuk doa ibu. Nah ini kan ya harus dihalalkan. Seperti minyak itu kan kita nggak tahu ya minyak itu ya. Ada minyak yang cara penyaringannya itu pakai bahan bakunya dari bahan baku babi. Ini kan kita nggak tahu. Makanya memang kita harus arahkan semuanya itu bersertifikat halal. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bu Elvi, nanti ada pelatihan juru sembelih halal atau juleha ya. Ya, monggo nanti kalau ada info dari lab Prof Elvi nanti akan kami teruskan ke teman-teman sekalian untuk mungkin bisa menjadi pandangan ke depan ya, ada kesempatan dan keahlian baru. Mungkin mau mendirikan RPH ya. Jadi kalau mungkin peternak ayam jelas nggak boleh yang ini ya buat sabung ayam ya. Daripada ada yang halal-halal aja ya gitu. Nah, termasuk penamaan Pak Novi. Penamaannya produknya ya. Tadi sudah bagus. Kerupuk doa ibu kan keren ya. Jangan terus kerupuk kayak seperti rawon setan, mie setan. Jangan karena ingin booming kemudian namanya menjadi musuh Allah seperti itu. Iltibas kalau dalam istilah fikih itu ya. Jadi menyamakan yang halal dan haram. Nah ini juga nanti teman-teman juga perlu perhatikan ini. Namanya supaya keren dikasih kerupuk tadi, kerupuk setan, nah, itu kerupuk iblis. Nah ini juga nggak boleh kan. Kerupuknya mungkin halal tapi namanya itu yang menjadikannya tidak keluar sertifikat halal nanti kalau nggak salah seperti itu. Ya ini ada bos kerupuk, ini komentar ini, ini Zaki ini. Oh Mas Zaki, keren Mas. Ayo jadi pengusaha milenial. Oke, ada yang bertanya lagi? Langsung juga nggak apa-apa. Oke, karena sudah waktu menunjukkan pukul 12,
Terima kasih Prof. Elvi atas sharing ilmunya dan ditunggu informasi-informasi selanjutnya berkenaan dengan pengembangan ekosistem halal. Dari kami cukup sekian. Saya kembalikan waktu dan kesempatan kepada Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi maaf, barangkali ada wabarakatuh. kekurangan, Bu Amalia. Nggih. Kita lanjut sharing lain. Nggih. Ya, itu tadi sudah kita dengarkan acara hari ini tentang halal industri ya, Outlook 2022 dari para pemateri kita, narasumber-narasumber yang begitu hebat dan dipandu juga oleh Bapak Novi Rifai yang juga kepakarannya di bidang halal industri. Diskusinya sangat menarik sekali, tapi sayang sekali memang waktu sudah menunjukkan akhir dari acara kita hari ini. Acara selanjutnya itu penutupan. Marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih untuk semua partisipan yang sudah hadir hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi penanya nanti saya kirimkan door prize ya, buku karangan saya, novel saya. Wah, luar biasa. Bareng mohon izin. Prof. Elvi. Matur nuwun. Sami-sami izin live. Nggih, matur nuwun Prof. Ada Bu Atut Frida untuk bukunya nanti kami hubungkan dan Bu Salama ini. Dosen semua yang dapat ini. Rezeki Pak Novi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Rezeki di hari Selasa. Di akhir Desember. Terima kasih kehadirannya. Terima kasih. Izin live Pak Novi. Ya, monggo, matur nuwun,